Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Ramid Azmi dengan NIM G00231190. Jadi hari ini aku akan membahas tentang anatomi neuroendokrin dan indera khusus. Jadi yang pertama dibahas adalah Brodmann area. Nah, Brodmann area ini terdiri dari beberapa macamnya. Yang pertama ada area Brodmann 4, dia ini untuk area motorik primer. Dia ini fungsinya mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Nah, dia ini akan berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, kalau lesi di sini akan terjadi paresis. Dia ini ada di gyrus presentralis. Terus yang kedua ada area Brodmann 6. Dia ini untuk yang sekunder. Nanti dia akan mengendalikan gerakan volunteer. Nah, dia ini nanti akan berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Kalau lesi di sini akan terjadi apraksia. Nah, jadi contohnya dari si area motorik primer dan sekunder ini, misalnya aku sedang memegang dompet nih. Nah, memegang dompet ini itu adalah motorik primer. Nah, lalu motorik sekundernya itu adalah biar ini nggak jatuh, jadi dia akan ada kontraksi dari ototnya, itu dipertahankan, itu namanya motorik sekunder. Selanjutnya ada area Brodmann 312, ini untuk sensorik primer. Sini ya, 312. Nah, dia ini fungsinya untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari rangsang suhu, nyeri, raba, terus tekan. Terus ada area 43 atau gustatorik, jadi bawahnya sini. Ini fungsinya untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu ada area bicara motorik atau area Broca, ini di area Brodmann nomor 4445. Dia ini kayak fungsinya untuk mengontrol aspek bicara secara motorik. Terus di sini juga ada area bicara yang sensorik atau area Wernicke. Nah, area Wernicke itu di area Brodmann nomor 39, 40, dan 22. Nah, dia ini lebih ke pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau misalnya lesi di area Broca tadi, nanti dia akan paham kita ngomong apa, kayak paham isi pembicaraan, tapi dia nggak akan bisa ngasih respon, namanya afasia motorik. Nah, kalau di lesi di area bicara sensorik ini kebalikannya, dia ini nggak paham kita ngomongin apa, tapi dia bisa ngomong, jadi dia nanti jawabnya tuh nggak sejalan sama apa yang kita omongin. Lalu di sini ada area auditori primer, di sini ada di area Brodmann nomor 41 dan 42. Nah, ini itu fungsinya untuk kayak kemampuan menerima rangsang suara. Kalau misalnya terjadi lesi di sini, nanti akan terjadi penurunan pendengaran. Nah, kalau di auditori sekunder, dia ini adalah area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Kalau lesi di sini nanti disebut juga dengan afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Dia ada di area Brodmann 22. Terus ada area visual primer di area Brodmann 17. Dia ini fungsinya untuk kemampuan menerima rangsang cahaya. Terus kalau lesi nanti di sini akan muncul hemianopia, homonim, kolateral. Kalau yang di visual sekunder di area Brodmann 18-19, dia ini untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah, objek. Nah, kalau lesi di sini nanti akan muncul buta warna atau agnosia visual. Nah, agnosia visual ini dia itu bisa melihat tapi dia nggak bisa mengenali benda. Selanjutnya ada traktus piramidalis, traktus ekstrapiramidalis. Jadi traktus itu dia adalah kumpulan serabut saraf. Nah, traktus piramidalis ini disebut juga traktus kortikospinalis. Nah, ini merupakan zaras dari area motorik primer dan sekunder. Tadi di area Brodmann 4 dan 6. Terus dia tuh berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Nah, nanti skemanya seperti ini. Dia tuh nanti ada yang menyilang di decussatio piramidalis, yang menyilang nanti namanya jadi traktus kortikospinalis lateralis. Dan yang tidak menyilang itu nanti namanya traktus kortikospinalis anterior. Jadi skemanya itu perjalanannya itu pertama dia ada dari korteks cerebri, terus dia ke
terus dia ke crus posterior, capsula interna, lalu dia ke bagian tengah dari mesencephalon, terus turun ke pons, dia di bagian tengah bawah, lalu dia turun ke bagian ventral dari medula oblongata, terus ya dia ke decussatio pyramidalis, yang menyilang namanya tractus corticospinalis lateralis, yang tidak menyilang namanya tractus corticospinalis anterior. Nanti mereka berdua akan ke cornu anterior dari medula spinalis. Selanjutnya ada tractus extrapyramidalis. Nah, dia ini fungsinya lebih untuk menunjang si tractus pyramidalis. Nah, selain itu dia juga pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada tractus vestibulospinalis. Nah, sesuai namanya vestibulo berarti dia untuk keseimbangan dan tonus otot. Lalu juga ada reticulospinalis. Nah, tractus reticulospinalis ini ada 2. Yang pertama ventrolateral, ini berasal dari pons, dan yang berasal dari medula oblongata namanya reticulospinalis lateralis. Lalu juga ada tractus tectospinalis. Nah, dia ini berasal dari mesencephalon terus menuju ke medula spinalis. Selanjutnya ada encephalon. Nah, karena kita mau belajar encephalon, kita harus belajar dari embriologinya dulu. Embriologinya, jadi yang pertama otak itu tuh berasal dari ectoderm. Nah, nanti akan ada penebalan di ectoderm namanya tuh neural plate. Nah, terus dia nanti akan melipat jadi neural fold dan nanti akhirnya akan menjadi saluran namanya neural lobe. Nah, saluran gitu kan ada kayak lubangnya atas dan bawah. Kalau yang atas nanti namanya akan menjadi rostral neural pore, dan yang bawah nanti akan menjadi caudal neural pore. Nah, yang atas dia tuh akan terbentuk duluan, jadi nanti dia akan tertutup duluan. Nah, kalau udah nutup nanti dia akan jadi otak. Nah, kalau yang caudal nutup nanti dia akan menjadi medula spinalis. Lanjut ke embriologinya. Jadi nanti di minggu ketiga dan minggu keempat ada namanya primary brain vesicle. Jadi nanti ada 3. Yang pertama ada prosencephalon atau forebrain. Nanti dia akan dibagi menjadi 2, yaitu telencephalon dan diencephalon. Telencephalon nanti akan menjadi cerebrum. Kalau diencephalon dia nanti akan menjadi thalamus, hipotalamus, epitalamus. Yang kedua ada mesencephalon, nanti dia tetap menjadi mesencephalon. Terus nanti pada 5-week embryo nanti dia akan menjadi midbrain. Lalu yang terakhir ada rhombencephalon atau hindbrain, nanti dia akan terbagi menjadi 2 lagi, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon nanti dia akan menjadi pons dan cerebellum. Kalau misalnya yang mielencephalon dia akan menjadi medula oblongata. Selanjutnya ada cerebrum. Cerebrum ini adalah bagian terbesar dari encephalon. Terus dia nanti juga terletak di fossa cranii anterior et media. Terus dia terdiri dari 2 belahan ya, ada hemispherium dexter et hemispherium sinister. Terus dia akan dipisahkan oleh ini fissura longitudinalis cerebri. Nah, nanti ada juga yang menghubungkan namanya corpus callosum. Selanjutnya ada cortex cerebri. Dia ini akan tersusun atas lipatan gyrus dan sulcus. Gyrus ini adalah bagian yang nonjol, terus sulcusnya adalah cekungan-cekungannya. Nah, cortex cerebri ini akan dibedakan menjadi 6 lobus. Yang 4 pertama ini itu nanti dia terlihat, kalau yang ini dia ada di dalam. Yang pertama ada lobus frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis. Terus yang di dalam ini namanya adalah lobus limbicus dan lobus insula. Nah, di sini ada beberapa sulcus yang besar sekali, namanya sulcus principales. Yang pertama ada sulcus centralis. Nah, sulcus centralis ini nama lainnya adalah fissura rolandi. Nah, dia ini ada di antara gyrus precentralis dan postcentralis. Fungsinya adalah memisahkan antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Nah, yang kedua ada sulcus lateralis cerebri sylvii atau fissura
sylvii, dia ini akan memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan lobus frontalis dan lobus parietalis. Di sini. Lalu ada sulcus parieto-occipitalis yang ini. Dia akan memisahkan, sesuai dengan namanya, akan memisahkan lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Lalu yang terakhir ada sulcus calcarina. Dia ini ada di facies medial hemispherium cerebri, berawal dari bawah ujung posterior dari corpus callosum hingga polus occipitalis. Nah, yang ini ya, dia itu nanti akan ada banyak korteks visual primer di sini. Selanjutnya akan kita bahas satu-satu dari semua lobus tadi. Yang pertama ada frontalis, ada gyrus praecentralis. Yang ini, dia ini akan ada di antara sulcus praecentralis dan sulcus centralis. Jadi sulcus centralis yang ini ya. Lalu ada gyrus frontalis superior yang ini. Dia akan ada di superior dari sulcus frontalis superior. Sulcus frontalis superior yang ini. Terus ada gyrus frontalis medius. Dia nanti ada di antara sulcus frontalis superior dan yang inferior. Terus di sini juga ada gyrus frontalis inferior. Nanti dia ada di inferior dari sulcus frontalis inferior. Selanjutnya yang kedua ada parietalis. Nah, parietalis itu ada gyrus postcentralis yang ini, dia terletak di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Terus ada gyrus parietalis superior dan inferior. Nah, gyrus parietalis superior dan inferior ini nanti akan dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Lalu ada gyrus et sulci dari lobus temporalis yang ini ya. Jadi yang pertama ada gyrus temporalis superior. Dia ini terletak di inferior dari sulcus lateralis. Yang ini ya, ini salah, ini harusnya lateralis. Dan di superior dari sulcus temporalis superior. Temporalis superior yang ini. Lalu ada gyrus temporalis medius. Dia ini nanti akan ada di antara sulcus temporalis superior et medius. Terus yang terakhir ada gyrus temporalis inferior. Dia ada di inferior dari sulcus temporalis medianus. Selanjutnya ada gyri et sulci lobus occipitalis. Nah, occipitalis kan yang di belakang sini ya. Nah, ini ada dua, yaitu gyrus occipitalis superior dan gyrus occipitalis inferior. Nanti mereka berdua ini akan dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Lalu ini yang ada di bagian dalam yang tidak terlihat namanya limbicus dan insula. Kita akan bahas dari limbicus dulu. Dia ini ada di facies medialis hemispherium cerebri, terus dia mengelilingi corpus callosum dan di encephalon. Di sini ada gyrus cinguli yang ini, terus ada gyrus hippocampi, terus ada area subcallosi atau area olfactoria. Nah, dia ini akan tersusun atas gyrus subcallosus, gyrus olfactorius, dan gyrus preterminalis. Kalau yang terakhir ada formatio hippocampi. Nah, ini akan tersusun atas hippocampus, organ rudimenter formatio hippocampi, subiculum, dan gyrus dentatus. Lalu yang terakhir ada gyri et sulci dari lobus insula. Dia ini berada di dasar sulcus lateralis cerebris sylvii. Terus di sini ada dua gyrus, yaitu gyrus longus dan gyrus brevis dari insula. Lalu ada sulcus centralis insula, dia akan memisahkan gyrus longus dan brevisnya. Dan juga ada sulcus circularis. Nah, dia itu akan mengelilingi dari gyrus insulanya itu. Dan juga ada limen insula. Selanjutnya kita akan membahas medula spinalis. Nah, di sini tuh ada pembesaran pada medula spinalis, ada dua, namanya intumescentia. Kalau pembesarannya di area C3 sampai T2 itu namanya intumescentia cervicalis. Dia klimaksnya ada di C6. Yang kedua ada intumescentia lumbales. Dia ini ada di T10 sampai L2 dengan pembesaran klimaks ada di T12. Terus ada juga yang namanya conus medullaris. Dia ini adalah ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut yang ini. Terus ada juga kayak buntut dari radius lumbalis dan sacralis, namanya cauda equina.
Nah, di sini itu terdiri dari beberapa plexus. Ada yang namanya plexus cervicalis, dia itu dibentuk dari rami primarii ventralis, nervi cervicalis 1-5. Lalu ada plexus brachialis, dia itu terbentuk dari nervi cervicalis 5, 6, 7, 8 dan nervus thorax 1. Lalu ada plexus lumbosacralis, jadi nanti ada plexus lumbalis itu dari nervi lumbalis 1-5. Terus ada plexus sacralis, dia ada nervi sacralis 1-4, dan plexus coccygeus ini ada dari nervi sacralis 4-5 dan coccygeus. Selanjutnya ada ini adalah struktur dari medula spinalis, ada struktur eksterna dan interna. Ini interna ya. Jadi yang pertama ada visura mediana anterior. Ini yang di sini ya, anterior. Terus juga ada sulcus mediana posterior, sesuai namanya anterior depan dan posterior belakang. Terus ada namanya sulcus anterolateralis, sesuai dengan namanya antero depan lateral samping, berarti dia di depan tapi agak di samping ya. Terus ini itu adalah tempat keluarnya dari radix anterior atau efferent atau motorik. Lalu yang keempat ada sulcus posterolateralis, dia ini adalah tempat keluarnya radix posterior atau radix afferent atau radix sensorik. Nah, sekarang ke struktur interna, ini typo ya. Interna. Nah, dia ini terdiri dari substansia alba dan grisea. Nah, substansia alba ini nanti warnanya tuh putih karena isinya tuh serabut syaraf yang terselubung mielin. Nah, substansia alba akan menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus posterior, dan funiculus lateralis. Terus di sini juga ada substansia grisea. Di sini warnanya tuh abu-abu karena dia didominasi oleh badan sel saraf. Terus di tengahnya akan terdapat canalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminalis. Di sini ada tractus ascendens. Jadi ada tractus ascendens dan descendens. Yang ascendens itu yang kanan. Ini tuh nanti terdiri dari spinothalamic anterior, spinothalamic lateral, spinocerebellaris, dan columna dorsalis posterior. Nah, kalau spinothalamic anterior ini fungsinya membawa rangsang raba dan tekan. Kalau yang lateral ini fungsinya membawa rangsang nyeri dan suhu. Terus spinocerebellaris anterior et posterior ini fungsinya untuk keseimbangan proprioseptif. Proprioseptif itu kalau misalnya lari dulu berhenti. Terus columna dorsalis posterior dia untuk lokalisasi sentuhan, getaran, diskriminasi 2 titik, dan juga proprioseptif. Selanjutnya ada kiri descendens. Ini ada tractus corticospinalis yang anterior et lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer. Ini ya, tractus corticospinalis. Lalu ada tractus rubrospinalis, dia itu merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Lalu ada tractus tectospinalis, itu buat dia itu juga dari tractus extrapyramidalis, fungsinya untuk refleks lengan, respon terhadap penglihatan, pendengaran atau kulit. Yang terakhir ada tractus extrapyramidalis, itu fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Ini ya untuk rubrospinalis tadi yang ini, tectospinalis yang ini. Vaskularisasi dari medula spinalis ini mayoritas oleh arteri spinalis anterior. Selanjutnya kita akan membahas cranial nerve atau nervus cranialis. Jadi di sini itu ada 12 nervus cranialis, ada lagunya. Nomornya ini diurutin dari tempat keluarnya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu tuh keluarnya dari encephalon, nomor 1, nomor 2. Nah, nomor yang lain dia itu akan keluar dari truncus cerebri. Nah, tapi truncus cerebri itu nanti dibagi lagi, nomor 3 dan 4 dia nanti akan keluar dari mesencephalon. Terus 5, 6, 7, 8 dia akan keluar dari pons. Dan yang terakhir 9, 10, 11, 12 dia akan keluar dari medulla oblongata. Ini pons, ini medulla oblongatanya. Nah, ini untuk pembagiannya
Yang di sini yang terlihat mulai dari nomor 3 ya sepertinya. Nanti di sini ada nervus oculomotorius. Ini nanti tempat keluarnya namanya fossa interpeduncularis. Ini tempat keluar di tempat yang lunak. Terus nanti yang di 4 itu nanti keluarnya ada di namanya caudal colliculus inferior ini di sini. Terus nanti ada nervus 5 dia akan keluar dari brachium pontis, nervus 6 dia akan keluar dari sulcus bulbopontinus. Terus nomor 7 dan 8 dia sama ya, di sini sama di sini. Dia akan keluar dari angulus cerebropontinus. Terus nomor 9, 10, 11 ini juga keluar dari tempat yang sama, yaitu sulcus posterolateralis. Dan yang nomor 12 dia akan lebih di depan, jadi nanti dia keluar dari sulcus anterolateralis. Nah, itu untuk tempat keluar yang lunak. Kalau untuk tempat keluar yang keras itu tuh beda lagi. Nanti nervus 1 akan keluar dari sini ya. Ini namanya foramina cribosa os ethmoidalis. Nervus 2 ini dia akan keluar dari canalis opticus. Canalis opticus itu yang ini. Lalu nervus yang 3, 4, 5 cabang 1 atau nervus 3 oculomotorius, nervus 4 cochlearis, nervus 5 cabang 1 dan nervus 6 dia akan keluar dari fissura orbitalis superior. Nah, dia itu tempatnya di sini. Terus ada karena nervus 5 itu terbagi menjadi 3. Nanti nervus 5 cabang 2 atau maxillaris dia akan keluar dari foramen rotundum, dan 5 cabang 3 atau mandibularis dia akan keluar dari foramen ovale. Lalu tadi 6 sudah, sekarang kita ke nervus 7 dan 8 dia akan keluar dari meatus austicus internus. Nah, di sini. Lalu nervus 9, 10, 11 dia akan keluar dari foramen jugulare, ini yang besar ini. Dan yang terakhir ada nervus 12, dia akan keluar dari canalis hipoglossi di sini. Nah, ini untuk bagannya tabelnya dari yang sudah saya sebutkan beserta klinisnya. Kalau olfaktori nanti anosmia tidak bisa mencium, nanti optikus tuh anopia, oculomotorius tuh nanti ptosis lesi nervus 3, cochlearis nanti kayak strabismus atau juling, trigeminus nanti ada trigeminal neuralgia, abducens nanti ptosis lesi nervus 3 juga. Terus 7 nanti Bell's palsy yang wajahnya nggak bisa gerak sebelah. Nervus 8 vestibulo karena keseimbangan nanti akan vertigo. Nervus 9 nanti dia akan sulit menelan, disfagia, tidak sulit merasakan sesuatu. Nomor 10 ada nervus vagus, nanti dia untuk refleks vagal. 11 ada nervus aksesoria untuk paralisis dari musculus sternocleidomastoideus dan trapezius. Terus yang terakhir ada hipoglosus untuk kalau terjadi lesi akan terjadi dysarthria atau gangguan bicara. Selanjutnya ada circulus arteriosus Willisi. Ini letaknya ada di inferior dari cerebri. Circulus ini berperan untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Fungsinya akan melindungi terhadap iskemi jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Nah, jadi di sini bagannya adalah yang pertama. Ini ada arcus aorta, nanti dia akan menjadi brachiocephalika. Ini yang ke kanan ya, ini yang ke kiri. Nanti dia akan bagi dua, subclavia dan carotis communis yang dextra. Yang kiri nanti dia akan menjadi langsung ke carotis communis dextra. Terus ada subclavia. Nah, yang subclavia nanti tuh dia akan menjadi vertebralis arteri dextra et sinistra. Jadi dia naik. Dua arteri vertebralis ini dia akan menjadi satu menjadi arteri basilaris. Nah, dia ini akan menvaskularisasi dari truncus cerebri, terus kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Dia akan bercabang. Nah, yang arteri carotis interna dia akan menjadi ini
Nah, jadi nanti cortis communis akan bercabang jadi eksterna dan interna. Yang interna nanti akan bercabang menjadi cerebri anterior dan cerebri media. Nah, dua arteri cerebri anterior akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Ini communicans anterior. Terus kalau yang arteri cerebri posterior dan cerebri media, dia akan dihubungkan oleh arteri communicans yang posterior. Yang ini cerebri media. Selanjutnya ada jalur penglihatan. Jadi kita akan menjelaskan perjalanan sinar dari media refrakta hingga ke otak. Jadi pertama media refrakta ini ada kornea yang bagian paling luar, terus ada aqueous humor, dia ini akan dihasilkan oleh processus ciliaris. Nah, aqueous humor ini dikeluarkan menuju kamera oculi posterior, terus menuju kamera oculi anterior dan didrainase ke sinus venosus sclera. Lalu ada lensa dan yang paling terakhir ada vitreous humor. Nah, di vitreous humor ini berada di corpus vitreus. Nah, di corpus vitreus ini terdapat kanalis hyaloid. Nah, dia ini merupakan sisa dari arteri hyaloid yang merupakan pembuluh darah embrional untuk vaskularisasi dari lensa. Selanjutnya adalah perjalanan. Nah, jalur penglihatan mata itu tuh dimulai dengan perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta yang terdiri dari beberapa bagian penting. Nah, prosesnya adalah yang pertama tuh di kornea. Jadi sinar tuh masuk ke mata melalui kornea yang berbentuk seperti kubah bening terus tidak berwarna. Kornea ini menutupi bagian depan mata dan membiaskan cahaya yang masuk. Nah, kedua nanti dia akan masuk ke pupil. Nah, cahaya ini akan masuk melalui pupil yang adalah bukaan pada mata, lebarnya dikontrol oleh iris. Nah, iris itu adalah bagian yang berwarna. Iris ini mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk ke pupil lalu ke lensa. Nah, cahaya ini diteruskan ke lensa. Lensa itu merupakan bagian transparan yang terletak di belakang pupil. Fungsinya adalah mengatur pembiasan cahaya dan pembentukan bayangan pada retina dengan cara mengubah bentuknya menjadi pipih atau cembung. Selanjutnya, nanti dia akan masuk ke retina. Retina ini merupakan tempat terbentuknya gelombang elektrik. Nah, retina ini memiliki fotoreseptor yang dapat mengubah cahaya menjadi gelombang elektrik, yaitu sel konus dan sel basilis. Sel konus itu sel kerucut, basilis itu sel batang. Lalu nanti dia akan masuk ke saraf optikus. Ini gelombang elektrik yang dibuat oleh retina itu nanti akan diteruskan ke otak lewat saraf optik. Nah, saraf optik ini fungsinya untuk mengantar gelombang elektrik menuju sel tali dan sel kerucut di dalam retina. Terus nanti dia akan dilanjutkan ke otak. Nah, nanti tuh ada yang menyilang di chiasma opticum, terus nanti dia akan masuk ke tractus opticus. Terus nanti dia akhirnya akan ke otak, terus nanti otak ini akan memproses gelombang elektrik yang menjadi sebuah bayangan atau gambaran. Visual yang selama ini kita lihat ini tuh adalah hasil dari pengolahan di otak. Selanjutnya ada extraocular muscle. Jadi saya akan menjelaskan tentang otot-otot apa aja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Nah, ini ya, jadi tuh yang pertama ini tuh sebenarnya bukan untuk menggerakkan tapi dia untuk mengangkat mata, yang ada namanya levator palpebra superior. Lalu yang kedua ada obliquus superior, dia itu untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Nah, semuanya ini akan dinervasi oleh nervus 3 kecuali obliquus superior, dia akan dinervasi oleh nervus 4 dan rectus lateralis dia oleh nervus 6. Nah, untuk fungsi yang lain seperti obliquus inferior ini juga abduksi, depresi, dan rotasi tapi untuk yang lateral. Lalu rectus superior fungsinya untuk aduksi, elevasi, dan rotasi medial. Kalau rectus inferior untuk aduksi, depresi, dan rotasi lateral. Terus rectus medialis itu aduksi dan rectus lateralis adalah abduksi. Nah, ini adalah rectus superior, rectus lateralis, terus ada rectus inferior, terus ada ini ada obliquus inferior. Nah, seperti contohnya di sini, kalau misalnya matanya dibuat lihat ke sana, berarti nanti yang digunakan adalah rectus medialis. Berarti yang di sini adalah rectus lateralis. Nah, seperti ini.
terus nanti superior rectus ke arah sini, inferior. Nah, yang terbalik tuh hanya obliquus inferior dan obliquus superior. Jadi namanya superior tapi dia untuk melihat ke bawah, namanya inferior tapi dia untuk melihat ke lateral tapi bagian sana. Gitu. Lalu saya akan menjelaskan tentang perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi yang pertama dari distribusinya, dia tuh untuk simpatis dia ada di segmen thorakolumbal, kalau yang parasimpatis dia ada di segmen kraniosakral. Terus untuk lokasi preganglioniknya dia ada di NEL-CLMS, segmen medula spinalis, segmen T1 sampai L2 atau thorakolumbal ya sesuai namanya. Terus dia akan menuju ke ganglia truncus sympathicus atau ganglia prevertebralis. Nah, untuk nukleus yang parasimpatis dia ada di saraf kranial 3, 7, 9, 10 dan di substansia grisea medula spinalis segmen S2 sampai S4 menuju ke ganglion terminalis. Nah, untuk panjang aksonnya, kalau simpatis tuh preganglioniknya pendek, terus postganglioniknya panjang. Kalau parasimpatis kebalikannya, preganglioniknya panjang tapi postganglioniknya pendek. Lalu untuk neurotransmitternya, preganglioniknya simpatis akan dilepaskan oleh ACH dan postganglioniknya oleh norepinefrin. Tapi kalau yang parasimpatis, baik preganglionik maupun postganglionik dua-duanya melepaskan asetylkolin. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang modalitas dari saraf kranial. Jadi, saraf kranial ini ada 7 modalitasnya. Saya akan menjelaskan dari belakang, yaitu mulai dari arah rangsang. Ini tuh ada dari mana terus mau kemana. Yang pertama ada aferen, dia ini rangsangnya berjalan dari reseptor organ ke pusat saraf, namanya A ya, A ke atas. Lalu yang eferen itu tuh rangsang tersebut dari pusat saraf mau ke efektor ke bawah. Gitu. Lalu yang kedua, ini kan untuk aferen dan eferennya. Lalu yang kedua ada bentuk rangsangan diterima oleh organ. Ada 2 bentuk, yaitu general dan spesial. Kalau general ini untuk rangsang umum kayak nyeri, sakit, raba, tekan, panas, dingin. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang spesial ini adalah rangsang khusus. Jadi dia nggak semua organ punya. Jadi misalnya kayak mata, telinga, lidah dan organ-organ kayak derivat dari arcus brachialis. Nah, namanya itu spesial karena misalnya untuk merasakan, melihat, itu kan nggak semua organ bisa. Lalu dari asal-usul organ yang menerima rangsang, yang pertama ada visceral. Ini adalah derivat dari endoderm seperti otot mimik, otot pembuluh darah, otot-otot masticatorial, otot polos, laring, faring. Lalu ada somatik. Ini tuh derivat dari ectoderm seperti kulit, mata, telinga, otot, jantung, lidah, skelet gitu. Dan yang terakhir ada derivat arcus branchialis. Nah, ini tuh organ branchimetrik. Nah, yang pertama ada GSE, general somatic efferent. Nah, tadi udah dijelasin ya, general berarti yang umum, nih umum. Efferent berarti yang motorik, terus somatic itu berarti yang seperti kulit, mata, telinga, otot, jantung. Yang kedua ada general visceral efferent. Kan kalau misalnya kayak somatik itu bisa dikendalikan tapi visceral nggak bisa dikendalikan ya, berarti autonom parasimpatis. Visceral kan nggak bisa dikendalikan berarti autonom. General masih umum, efferent tuh yang kayak seperti motoriknya. Terus ada special visceral efferent. Efferent berarti motorik, spesial. Nah, ini untuk otot-otot misalnya yang spesial tadi seperti arcus branchial. Terus habis itu ada general visceral afferent. Namanya afferent berarti dia sensoriknya, tapi general berarti umum. Untuk visceral, nah seperti organ-organ visceral. Nah, karena umum berarti seperti nyeri, suhu, raba dan tekan. Lalu ada special visceral afferent. Nah, ini tuh sensorik untuk indera khusus, derivat KIT. Nah, spesial kan, tapi dia selanjutnya ada SVA atau special visceral afferent. Nah, afferent sensorik, terus spesial kan berarti indera khusus, dan visceral berarti dia ada di dalam derivat KIT misalnya untuk penciuman dan pengecapan. Selanjutnya ada GSA atau general somatic afferent. Afferent sensorik, somatik itu yang bisa kita kendalikan, dan general berarti yang untuk nyeri, suhu, raba, tekan. Terus yang terakhir ada special somatic afferent. Nah, dia ini sensorik untuk indera khusus seperti visual, pendengaran, seperti itu. Nah, untuk nervus-nervusnya
Untuk GSE ini contohnya ada di nervus 3, nervus 4, nervus 6, dan nervus 12. Terus kalau GVE ini ada di nervus 3, nervus 7, nervus 9, dan nervus 10. Terus untuk SVE ini ada di nervus trigeminus, nervus facialis, vagus, accessorius, dan glossopharyngeus. Terus ada GVA, ini yang punya adalah nervus 9 dan 10. Lalu ada SVA atau Special Visceral Afferent, yang punya adalah vagus, glossopharyngeus, facialis, olfactorius. Lalu ada GSA atau General Somatic Afferent, ini tuh yang punya trigeminus, lalu facialis, lalu glossopharyngeus, dan juga vagus. Dan terakhir ada SSA, dia ini dimiliki oleh nervus opticus dan nervus vestibulocochlearis. Baik, ini untuk daftar pustaka yang saya pakai. Tadi pada halaman yang bagian mata ini saya menggunakan PPT dosen. Selanjutnya Dr. Mutmainah. Selanjutnya ini daftar pustaka untuk gambar-gambar yang lain. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.